Xiao Yan menakut-nakuti kaisar pertempuran dengan nama Lindong. Bukan berarti Xiao Yan takut dengan kaisar pertempuran, namun menghindari pertempuran dari kelas mereka. Level Xiao Yan saat ini bukan untuk bertarung dengan sesama makhluk spiritual, karena itu memengaruhi kestabilan dunia 1000 besar, musuh mereka saat ini makhluk ekstraterestrial. Xiao Yan memintakan kuota benih benua untuk Mu Chen, kali ini Mu Chen mendapatkan kuota untuk penguasa bumi atas. 4 anak suci. Turbulensi di klan Dewa Luo secara bertahap mereda. Namun, efek sampingnya bertiup seperti embusan angin, menimbulkan keributan di seluruh benua kerajaan barat. Bagaimanapun, kemunculan dua sosok terkenal, baik itu Kaisar Api atau Kaisar Perang, sudah cukup untuk mengejutkan berbagai kekuatan. Kerajaan Little Western hanyalah sebuah sudut kecil dari benua kerajaan barat. Mereka dianggap kuat karena 4 klan dewa tinggal di dalamnya, tetapi dalam skala yang lebih luas, mereka hanya biasa-biasa saja di seluruh benua kerajaan barat. Oleh karena itu, siapa yang mengira bahwa pertarungan sepele di mata pasukan top-notch itu bisa mengeluarkan 2 karakter terkenal? Seluruh masalah diselidiki secara menyeluruh oleh kekuatan terkemuka yang tertarik. Namun, hasil investigasi itu terlalu sulit dipercaya bagi mereka. Penyebab dari seluruh masalah ini adalah penguasa bumi bawah yang muda. Meskipun Mu Chen adalah penguasa bumi rendah belaka, banyak penguasa bumi bawah tanah dan penguasa bumi lengkap bekerja di Mu Estate yang ia dirikan. Penguasa bumi yang lengkap, penguasa yang begitu kuat hanya 1 tingkat di bawah Kaisar Perang Kerajaan Barat dan cukup untuk menjadi kelas berat yang kelebihan beban di benua Kerajaan Barat. Namun, orang ini bersedia tunduk pada Mu Chen dan menjadi salah satu anggota di Mu Estate. Situasi aneh ini membingungkan banyak kekuatan teratas di benua Kerajaan Barat, dan itu juga melukiskan warna misterius di atas Mu Chen. Bagaimanapun, dia bisa merekrut penguasa bumi lengkap hanya dengan kekuatan penguasa bumi rendah. Dia pasti pria yang luar biasa. Sementara semua pasukan terkemuka di benua Kerajaan Barat ingin tahu tentang Mu Chen yang misterius, berita lain dari kuil perang Kerajaan Barat menimbulkan keributan besar di benua itu. Kaisar Perang mengumumkan secara pribadi bahwa Mu Chen akan berpartisipasi dalam ujian pertempuran anak benua. Selain itu, dia akan pergi ke Battlefield of Upper Earthly Sovereigns. Seluruh benua kerajaan barat bersemangat setelah mendengar berita itu. Banyak penguasa menyatakan ketidaksetujuan mereka atas partisipasi orang luar dalam persidangan, dan ketidaksetujuan tersebut akhirnya berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Tidak hanya orang luar mengambil beberapa keuntungan, tetapi sebagai penguasa bumi bawah tanah, ia juga memperoleh entry ke medan perang penguasa bumi atas. Apakah dia pikir dia adalah sosok tangguh yang bisa mengabaikan penguasa bumi atas di benua kerajaan barat? Banyak penguasa duniawi atas mengeluarkan ledakan tawa marah. Mu Chen telah memamerkan kemampuannya yang luar biasa dalam pertarungan klan Dewa Luo. Dengan standar itu, dia bisa dengan mudah mengungguli sisa penguasa bumi bawah, tapi itu tidak berarti dia bisa melompati pangkatnya dan menantang penguasa bumi atas. 3 tingkat penguasa bumi memiliki perbedaan besar di antara mereka masing-masing. Itu seperti Mandela di wilayah utara saat itu. Ketika dia baru saja memasuki penguasa duniawi atas, dia tidak hanya memusnahkan seluruh paviliun ilahi, tetapi dia juga memaksa sekte seperti Balai Tian Xuan dan Istana Netherworld untuk membentuk aliansi wilayah utara. Semua ini tidak dapat dilakukan tanpa kekuatan Mandela dari Upper Earthly Sovereign. Itu menggambarkan kekuatan dari penguasa bumi atas. Tapi sebagai penguasa bumi bawah tanah, Mu Chen akan merebut makanan dari mangkuk penguasa bumi atas di benua kerajaan barat. Dia menganggapnya terlalu enteng. Karena itu, banyak penguasa bumi atas yang diam-diam jengkel. Semuanya memiliki pemikiran yang sama. Mereka akan membuat orang yang bodoh dan sombong menyesal datang ke benua kerajaan barat jika mereka bertemu dengannya di Battlefield of Upper Earthly Sovereigns. Kamu masuk ke dalam buku hitam banyak penguasa bumi atas. Segera setelah berita ini keluar, kata Luo Li tanpa daya. Kembali ke istana Dewa Luo, Luo Li memandang Mu Chen dengan prihatin begitu dia mendengarnya. Mu Chen sepertinya tidak terganggu dengan ini dan tertawa. Entry untuk anak benua, terlalu jarang dan jarang. Tatapan kematian tidak dapat dihindari karena dia akan membajak peluang mereka. Namun, Mu Chen agak khawatir tentang pesan yang disampaikan Kaisar Perang. Dia tampak tidak senang dengannya. Dia menduga beberapa orang akan menemukan masalah untuknya, hanya untuk mendapatkan bantuan dari Kaisar Perang. Rupanya, Kaisar Perang Kerajaan Barat melakukan itu dengan sengaja.
Bagaimanapun, tidak pantas baginya untuk menyerang Mu Chen mengingat statusnya, tetapi yang bisa dia lakukan adalah membocorkan beberapa niatnya. Secara alami, banyak orang yang akan membantunya dengan ini. Akibatnya, ujian pertempuran anak benua ini mungkin menjadi tantangan berat baginya. Kaisar Perang Kerajaan Barat ini benar-benar tidak baik. Luo Tianlong tidak bisa tidak berkomentar. Dia cukup puas dengan Mu Chen setelah mereka akur selama beberapa hari terakhir ini. Selain itu, Mu Chen dianggap sebagai orang dalam di keluarga mereka, mengingat hubungannya dengan Luo Li. Oleh karena itu, dia menempatkan dirinya pada posisi Mu Chen dan memperhatikannya. Dia melirik Mu Chen dan melanjutkan, saya kira tidak banyak kemungkinan dalam hal ini. Mengapa kamu tidak menyerah? Petik 2. Luo Tianlong tidak meremehkan Mu Chen. Jika dia pergi ke Battlefield of Lower Earthly Sovereigns, dia yakin bahwa Mu Chen pasti akan menang. Namun, bagaimanapun, ini adalah medan perang penguasa bumi atas. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, meraih satu-satunya slot dari penguasa bumi atas itu dianggap tidak mungkin. Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kaisar Api telah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kesempatan langka ini untuknya. Dia tidak akan menyerah terlepas dari apa yang dikatakan orang. Dasar anak yang keras kepala. Luo Tianlong memelototinya dan menatap Luo Li. Kenapa kamu tidak menghalangi dia? Semua penguasa bumi atas di seluruh benua kerajaan barat sedang menunggu untuk memberinya pelajaran. Petik 2. Luo Li menarik bibirnya untuk tersenyum. Sebuah naskah muncul saat dia membalik tangannya yang letih. Dia menyerahkannya kepada Mu Chen dan berkata, semua informasi mengenai penguasa bumi atas di benua kerajaan barat dan kuil perang kerajaan barat ada di dalam naskah ini. Jika Anda akan menghadiri Battlefield of Upper Earthly Sovereigns, Anda pasti memerlukan informasi ini. Petik 2. Mu Chen sangat bersukacita. Meskipun dia tidak takut untuk memasuki Battlefield of Upper Earthly Sovereigns, dia bukanlah orang yang sombong. Semua informasi ini sangat penting baginya. Luo Tianlong tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ketika dia melihat bahwa Luo Li diam-diam telah menyiapkan semua informasi untuknya daripada menghentikannya. Luo Tianshen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Biarkan yang muda menangani masalah mereka sendiri. Faktanya, Luo Tianshen menerima ini dengan mudah. Dia tahu bahwa Mu Chen bukanlah orang yang sembrono. Jika dia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam medan perang penguasa bumi atas, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Namun, memang membosankan bagi penguasa bumi bawah tanah untuk melawan penguasa bumi atas, jadi Luo Tianshen kadang-kadang merasa sangat tidak percaya tentang kepercayaan dirinya. Namun, dia memilih untuk mempercayai Mu Chen berdasarkan pengalaman masa lalunya dengannya. Setelah godaan dari kedua senior itu, Luo Li juga tersenyum berseri-seri pada Mu Chen. Dengan mata cerah dan senyum yang bersinar, kecantikannya membuat jantung Mu Chen berdebar-debar. Dia menatapnya, dan Luo Li malu karenanya. Dia memberikan pandangan lembut pada Mu Chen. Sebelum dia membuka bibir merahnya dan berkata, ada banyak penguasa bumi atas yang telah tunduk pada kuil perang kerajaan barat dari benua kerajaan barat dan daerah sekitarnya. Dari mereka, Anda perlu memperhatikan ketiga orang ini. Petik 2. Oh, berbicara tentang masalah serius, Mu Chen menarik pandangannya yang berani dan bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa mereka? Master Paviliun Bintang, Liu Xingchen, Dewa Pedang Langya, Sumu, dan Ba Dao Chumen. Petik 2. Setelah mendengar tiga nama dari Luo Li, bahkan Luo Tianshen mengangguk dengan wajah serius. Ketiga orang ini memiliki reputasi tinggi di benua kerajaan barat. Mereka mengalahkan banyak lawan dengan level yang sama. Itu kesamaan mereka. Meskipun saya telah mendapatkan kembali kekuatan saya khawatir saya hanya bisa melindungi diri saya sendiri jika saya bertemu salah satu dari mereka. Karena itu, mereka adalah beberapa tokoh populer di Battlefield of Upper Earthly Sovereigns. Petik 2. Liu Xingchen, Sumu, Chumen, gumam Mu Chen. Ekspresinya serius. Bahkan Luo Tianshen setuju bahwa mereka tangguh. Mereka pasti punya kemampuan luar biasa. Meskipun ketiganya adalah tokoh populer, mereka bukanlah benih. Tepat ketika Mu Chen memasukkan ketiga orang ini ke dalam daftar bahaya, Luo Li membuat pernyataan yang mengkhawatirkan lagi. Mu Chen dengan cepat menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin ketiga orang sulit ini tidak dianggap sebagai benih? Luo Tianshen juga menghela nafas. Ketiga orang ini mungkin tidak mudah untuk dihadapi, tapi mereka masih jauh dari bakat alami itu.
Lahir alami. Mu Chen sedikit tertegun, dan dia cukup tajam untuk menangkap kata kunci yang paling penting. Luo Li mengangguk lembut. Di kuil perang kerajaan barat, ada 4 anak suci. Mereka adalah Ling Zanzi, Ling Jianzi, Ling Longzi, dan Ling Feizi. 3 anak suci pertama akan berpartisipasi dalam Battlefield of Upper Earthly Sovereigns. Kaisar Perang Kerajaan Barat menghabiskan usaha yang luar biasa dalam mempersiapkan mereka untuk babak percobaan pertempuran anak benua ini. Mereka sangat terkenal di benua Kerajaan Barat, dan mereka juga memiliki kesamaan. Luo Li tidak bisa membantu tetapi berhenti saat ekspresinya berubah. Merasakan perubahan ekspresi Luo Li, Mu Chen menyipitkan mata sedikit dan bertanya, apa kesamaan mereka? Luo Li dan Luo Tianxian bertukar pandangan sebelum Luo Li berkata, mereka telah membunuh penguasa bumi atas sebelumnya. Mereka telah membunuh penguasa bumi atas. Mendengar ini, bahkan Mu Chen pun terkejut. Ekspresinya segera berubah serius. Sekarang dia menyadari betapa sulitnya menjadi anak benua di benua kerajaan barat ini. Tanah kuno. Di belakang istana Dewa Luo terletak gunung yang tenang dan sunyi. Mu Chen duduk bersila di salah satu batu di puncak gunung. Dia terlihat anggun dan tidak biasa, sementara jubahnya bergemerisik saat angin gunung bertiup dengan lembut. Matanya terpejam. Dengan kedua tangan Mu Chen membentuk segel, energi spiritual antara langit dan bumi menyapu seperti aliran arus kekerasan. Tapi, tidak peduli seberapa besar energi spiritual itu, tampaknya disedot oleh lubang hitam begitu menyentuh tubuh Mu Chen, tanpa mengirimkan riak sedikit pun. Saat Mu Chen memasuki penguasa duniawi, energi spiritual dari langit dan bumi yang bisa dia serap di tubuhnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sebelum penguasa bumi, semua orang hanya bisa mengandalkan laut berdaulat untuk menyerap energi spiritual. Ketika seseorang memasuki penguasa bumi, laut yang berdaulat menghilang dan bergabung ke dalam darah dan daging tubuh. Hampir setiap jengkal daging dan setiap aliran darah di tubuh kemudian menjadi laut yang berdaulat. Tanpa ragu, penyerapan melampaui level sovereign sebelumnya dengan beberapa kali lipat. Kultivasi Mu Chen berlangsung selama 2 jam sebelum aktivitas agresif meredup. Matanya yang tertutup rapat terbuka perlahan, sementara cahaya spiritual yang melonjak di kedua matanya perlahan menghilang. Merasakan energi spiritual kekerasan di tubuhnya, Mu Chen menghela napas dengan lembut. Tapi, dia tampak agak tegas saat memikirkan informasi yang dikatakan Luo Li sebelumnya. 4 anak suci dari kuil perang kerajaan barat, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menurut apa yang dikatakan Luo Li, 3 anak suci pertama memiliki pencapaian luar biasa dengan membunuh penguasa bumi atas. Karenanya, dia tidak bisa meremehkan mereka. Mu Chen tahu perbedaan besar antara pembantaian dan kekalahan di tingkat penguasa bumi atas. Karena penguasa bumi memiliki vitalitas yang sangat kuat, mereka dapat memulihkan diri mereka sendiri bahkan jika tubuh mereka setengah diledakkan. Untuk membunuh penguasa bumi atas yang sebenarnya, seseorang harus memusnahkan semua vitalitas yang terkandung dalam darah dan daging. Ini seperti bagaimana Mu Chen membantai penguasa bumi bawah dari klan Dewa Darah. Tapi, tidak mudah untuk mencapai ini. Pada tingkat seperti ini, penguasa bumi atas masih bisa mencoba melarikan diri jika mereka bukan tandingannya. Jadi, mereka hanya bisa dibunuh, kecuali perbedaan kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. Jika ketiga anak suci ini bisa membantai penguasa bumi atas, mereka harus memiliki kekuatan yang jauh melampaui penguasa bumi atas biasa. Karena itu, ketiga anak suci ini akan menjadi penghalang bagi ujian pertempuran anak benua ini. Yang paling penting, Kaisar Perang Kerajaan Barat menyimpan dendam padanya. Ketika Kaisar Api ada di sekitar, dia tidak berani menyerangnya. Tetapi ketika ketiga anak suci bertemu dengannya, Mu Chen yakin bahwa mereka akan membunuhnya untuk membalaskan dendam Kaisar Perang. Oleh karena itu, Mu Chen takut tidak ada ruang untuk negosiasi. Dibandingkan dengan mereka bertiga, Liu Xingchen yang tersisa, Dewa Pedang Langya, dan Badao tampaknya sedikit lebih lemah, meskipun mereka juga telah mengalahkan kekuatan puncak dengan level yang sama. Namun, hasil ini tidak bisa dibandingkan dengan ketiga anak suci. Benua kerajaan barat benar-benar tempat yang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Mu Chen menghela nafas. Terlepas dari kenyataan bahwa benua kerajaan barat bukanlah benua super, itu tampaknya jauh lebih kuat daripada benua Tianluo karena kehadiran Kaisar Perang Kerajaan Barat. Kali ini, pertumpahan darah tidak bisa dihindari, terutama jika Mu Chen ingin menjadi anak benua. Mengetahui hal ini, Mu Chen merasa terancam.
Namun, dia masih bertekad. Sejak Kaisar Api mendapatkan kesempatan ini untuknya, tidak peduli apa, dia tidak bisa menyerah dengan mudah. Fiuh. Mu Chen menghela napas dalam-dalam. Matanya setengah tertutup saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Ruang di sekitarnya sepertinya bergetar seketika, dan dia bisa merasakan dua manifestasi yang tumbuh di Sungai Surgawi Istana Surgawi kuno. Mu Chen merasa sedikit nyaman ketika dia merasakan hubungan yang menarik dengan manifestasinya. Ketiga anak suci mungkin perkasa, tetapi Mu Chen bukanlah seseorang yang mudah ditangani. Ki Trinity adalah salah satu kartu truf yang bisa dia gunakan untuk melawan penguasa bumi atas. Karena dia telah menguasai kultivasinya dalam Ki menjadi Trinitas, dia tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Tetapi, dia memiliki intuisi bahwa kekuatan ini tidak akan mengecewakannya begitu dia menggunakannya. Meskipun Mu Chen memiliki jenis kekuatan super langka ini sebagai salah satu kartu trufnya, dia tetap tidak akan menurunkan kewaspadaannya. Untuk amannya, dia membutuhkan lebih banyak kartu truf untuk meningkatkan peluang suksesnya. Kartu truf lainnya, Mu Chen berpikir keras, matanya sedikit tertutup. Setelah beberapa lama, dia kemudian membuka matanya. Keraguan melintas di benak mereka, ketika dia memikirkan teknik kultivasi yang telah dia sisihkan sejak lama. Ini adalah seni pagoda besar, yang ditinggalkan ibunya. Seni pagoda agung adalah teknik budidaya dasar klan kuno Budur. Mu Chen memang berlatih untuk jangka waktu tertentu di masa lalu. Tapi, dia takut identitasnya akan terungkap, jadi dia menyisihkannya untuk sementara. Saat dia memasuki penguasa bumi, dia memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sekarang. Ia berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk mulai membudidayakannya lagi. Klan kuno Budur adalah salah satu klan paling kuno di dunia 1000 besar. Tidak hanya mereka memiliki fondasi yang menakutkan, tetapi mereka juga tuan yang asli. Karena itu, seni pagoda agung pasti luar biasa juga. Tanpa ragu-ragu, Mu Chen dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Dengan mata tertutup, seni pagoda besar mengalir di dalam hatinya. Energi spiritual yang kuat di tubuhnya mulai beredar di sepanjang meridian melalui jalur yang sedang diaspal oleh seni pagoda agung. Weng weng. Saat Mu Chen mengedarkan seni pagoda agung, energi spiritual yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya seperti arus laut. Sementara energi spiritual berkumpul, pagoda hitam yang sudah lama tidak dilihatnya perlahan muncul di dalam hatinya. Jiwa dan pikirannya perlahan disinkronkan dengannya. Intuisi Mu Chen benar, saat dia memasuki penguasa bumi, dia bisa memahami poin-poin yang tidak jelas itu di seni pagoda besar. Dia merasa bahwa semua masalah telah terselesaikan, sementara sebuah pengalaman menarik terkuak di hadapannya. Dia merasa seolah-olah baru saja meluncurkan beberapa seni yang muskil dan mulai memahami tekniknya yang paling mendalam dan tersembunyi. Mu Chen memanjakan diri sepenuhnya. Waktu berlalu dengan cepat di puncak gunung tempat Mu Chen duduk. Bahkan setelah beberapa hari berlalu, dia tetap di sana, duduk diam seperti batu. Luo Li datang dan melihat Mu Chen, yang sedang menikmati kultivasinya. Dia tidak mengganggunya, sebaliknya, dia duduk di sisinya dengan tenang selama beberapa waktu, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Waktu berlalu kembali, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ke-10, tubuh Mu Chen sedikit terguncang. Jauh di dalam hatinya, seni pagoda agung yang berjalan tanpa henti tiba-tiba hancur. Setelah itu, sebuah ayat yang tidak dikenal diam-diam muncul di hati Mu Chen. Istirahat dan kamu akan berdiri. Ikuti kata hati untuk mengeluarkan aura leluhur. Budur itu akan menjadi nyata. Mu Chen membacakan ayat itu dengan lembut di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, sebuah pencerahan melonjak di dalam hatinya. Jadi, ini dia, Mu Chen bergumam. Sambil berpikir, pagoda hitam di tubuhnya tiba-tiba runtuh. Badan pagoda kemudian meledak terbuka, sementara sorotan lampu melesat keluar. Dia dengan paksa menyebabkan pagoda itu menghancurkan dirinya sendiri. Pagoda tersebut terus terbuka sampai akhirnya hancur total. Segera, cahaya gelap menyapu. Cahaya itu bersinar di setiap sudut tubuh Mu Chen. Ikuti kata hati, kata-kata dalam ayat itu terus mengalir di benak Mu Chen saat dia menenangkan pikirannya. Cahaya tak berujung bersinar terang, dan dia perlahan kehilangan kesadaran. Saat dia memasuki sesuatu yang mirip dengan keadaan terlupakan, cahaya berkumpul lagi di tempat di mana pagoda baru saja meledak. Tampaknya membentuk pusaran kecil yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Mu Chen secara alami ragu-ragu saat melihat pusaran yang bersinar.
Tapi segera, dia membuang keraguan itu dan, mengikuti cahaya itu, dia memasukinya. Kegelapan di depannya hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba, Mu Chen bisa merasakan waktu dan ruang yang berputar. Pada saat itu, jiwanya menempuh jarak yang sangat jauh. Kegelapan dengan cepat menghilang, dan ketika Mu Chen membuka matanya yang kabur, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut yang ekstrim. Di mana saya? Saat jiwanya melayang di udara, tanah yang sangat kuno muncul di hadapannya. Tanah itu berbintik-bintik dan dipenuhi dengan tanda-tanda yang hanya bisa ditinggalkan ribuan tahun berlalu dan terkikis. Namun, yang mengejutkan Mu Chen bukanlah usia tanah, tetapi pagoda kuno raksasa yang berdiri dengan tenang di tengah tanah. Pagoda itu juga sangat tua, dan setiap tanda di tubuhnya sangat mempesona. Tanda itu tampak seolah-olah telah bertahan lebih lama dari beberapa masa kehidupan dan akan terus bertahan selamanya. Saat jiwa Mu Chen melihat ke pagoda kuno, penindasan besar yang dia rasakan darinya tampaknya lebih kuat daripada yang datang dari penguasa surgawi manapun. Tepatnya di mana saya? Mu Chen agak terguncang oleh apa yang dia lihat di hadapannya. Dia tidak tahu mengapa sebuah lorong akan muncul dan menarik jiwanya ke sini setelah dia menghancurkan pagoda. Tapi, saat jiwa Mu Chen memasuki surga dan bumi yang aneh dan kuno, sosok tiba-tiba membuka matanya. Dia duduk bersila diam di salah satu pagoda gelap di antara klan kuno Budur yang jauh. Pada saat ini, air mata mulai berkumpul di matanya saat dia melihat ke ruang kosong di atasnya. Matanya dipenuhi dengan kerinduan. Anakku tersayang, Mu Chen, apakah kamu mencapai level di mana kamu bisa memasuki tanah leluhur? Dia bergumam, aura leluhur. Jiwa Mu Chen melayang di sekitar tanah kuno dan tenang ini. Dia perlahan pulih dari keterkejutan awal, dan dia agak menebak apa yang sedang terjadi. Dia pasti telah memahami tingkat yang lebih tinggi dari seni pagoda agung, dan dia dibawa ke sini oleh kekuatan pagoda yang hancur sendiri. Tempat ini bisa memiliki hubungan dekat dengan klan kuno Budur. Seni pagoda agung memang luar biasa, tetapi tidak ada yang mengesankan bagi penguasa bumi. Namun, itu masih teknik budidaya dasar untuk klan kuno Budur. Ternyata kekuatannya tidak terbatas pada apa yang telah saya budidayakan, melainkan hanya membutuhkan pemahaman dan evolusi yang lebih dalam. Apa yang disebut evolusi dapat dikaitkan dengan tanah kuno tempat Mu Chen berada. Lebih tepatnya, itu pasti terkait dengan pagoda yang sangat tua yang terletak di tengah-tengah tanah ini. Dengan pemikiran ini, jiwa Mu Chen ditarik ke arah pagoda tua dan belang-belang. Dia sedikit ragu-ragu, lalu dia mendekati pagoda dengan sangat hati-hati. Saat dia mendekatinya, dia dikejutkan oleh ukuran pagoda antik yang sangat besar itu. Tingginya ribuan kaki, dan siapapun akan tampak seperti semut ketika mereka berdiri di bawahnya. Itu memiliki dampak visual yang mengejutkan. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi bergumam, terkejut, ini adalah pagoda yang menakutkan. Dia samar-samar bisa merasakan penindasan yang keluar dari menara. Dia takut penindasan seperti itu lebih kuat daripada bahkan penindasan Kaisar Perang Kerajaan Barat. Penindasan dipenuhi dengan sejarah dan perubahan. Sepertinya mengandung jejak usia. Dari tingkat tertentu, jenis penindasan ini memang lebih brutal daripada yang dipancarkan Kaisar Perang Kerajaan Barat. Berdasarkan apa yang diketahui Mu Chen, dia takut bahwa hanya penindasan Kaisar Api yang tak terduga dan penindasan yang tegas namun eksplosif dari leluhur bela diri yang dapat dibandingkan dengannya. Saat ini, Mu Chen akhirnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang betapa perkasa klan kuno ini di dunia seribu besar. Sama seperti Mu Chen kewalahan oleh pagoda antik ini, pagoda itu sepertinya tiba-tiba mendeteksi kehadirannya. Itu mengeluarkan suara senandung lembut. Weng weng. Pagoda aktif membuat Mu Chen ketakutan. Dia hampir memanggil jiwanya kembali. Bagaimanapun, pagoda misterius ini terlalu menakutkan. Dia akan berada dalam sup panas jika dia harus menyerang. Cahaya keluar dari pagoda tua, menyelimuti jiwa Mu Chen. Saat itu, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi yang mempesona menyapu jiwanya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa cahaya itu melewati ruang tanpa akhir dan dengan hati-hati memindai tubuh fisiknya kembali ke gunung di belakang klan Dewa Luo. Pemindaian menyebabkan Mu Chen sedikit menggigil. Dia takut bencana besar akan menimpanya, menyekat jiwa dan tubuh fisiknya. Untungnya, cahaya itu menghilang setelah pemindaian beberapa saat. Pada saat ini, Mu Chen samar-samar merasakan bahwa tanah kuno ini sepertinya mengenali dan menyesuaikan diri dengannya. Mu Chen tercengang dengan ini.
Dia berpikir keras. Pemindaian sebelumnya pasti merupakan jenis deteksi di pagoda kuno. Pemutaran itu untuk memindai garis keturunan klan kuno Budur. Seseorang tidak akan lulus pemindaian tanpa memiliki garis keturunan klan kuno Budur. Dalam hal ini, pagoda kuno yang mendominasi ini akan membunuh pelanggar. Untungnya, Ibu Muchen adalah anggota asli dari klan kuno Budur. Karena itu, tubuhnya akan memiliki kekuatan garis keturunannya. Hampir saja, Muchen menyeka keringat dinginnya. Dia beruntung dia lulus ujian. Jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Sama seperti Muchen gemetar memikirkannya, aliran udara tak berujung meledak dari atas pagoda kuno. Aliran udara jatuh dari langit dan membayangi jiwa Muchen. Aliran udara misterius memancarkan aura yang tampaknya sangat kuno, namun Muchen merasa akrab dengan aura misterius ini. Mereka sepertinya memiliki asal yang sama. Muchen tiba-tiba menyadari. Apakah ini aura leluhur? Mungkin aura misterius ini adalah yang disebutkan dalam ayat seni pagoda besar, aura leluhur. Syair itu tiba-tiba mengalir di hati Muchen lagi. Gambarkan aura leluhur dan Budur akan menjadi nyata. Segera, Muchen membentuk segel lagi. Cahaya terang keluar dari tubuhnya yang menyedot semua aura leluhur. Saat dia mengisap aura leluhur, Muchen samar-samar bisa merasakan tubuh fisiknya bergetar pada saat yang bersamaan. Darahnya mendidih dan beredar dengan cepat. Kekuatan tersembunyi di aliran darah diam-diam dikeluarkan. Weng-weng. Jiwa Muchen meledak menjadi berkas cahaya panjang. Cahaya itu sepertinya membentuk lubang hitam yang menyedot semua aura leluhur yang mengalir tanpa henti dari pagoda kuno di depannya. Saat hisapan besar berlanjut, pagoda lain setinggi sekitar selusin kaki perlahan-lahan terbentuk di dalam berkas cahaya yang panjang. Pagoda baru yang terbentuk berbeda dari apa yang telah dibudidayakan Muchen sebelumnya, karena warnanya putih susu. Dengan meningkatnya jumlah aura leluhur yang dihisap, putih susu itu perlahan berubah menjadi tembus cahaya, seolah-olah semua kotoran telah dihilangkan darinya. Mendesis. Saat pagoda putih muncul, Muchen tidak menyadari bahwa darahnya mendidih di tubuh fisiknya di gunung. Akhirnya, api gelap muncul dan benar-benar menyelimuti seluruh tubuhnya sebagai akibat dari peredaran garis darah klan kuno Budur. Ses. Ketika nyala api gelap muncul di tubuh fisik Muchen, nyala api gelap serupa juga muncul di luar pagoda putih. Saat api menyala, pagoda putih menjadi lebih jernih. Jiwa Muchen telah mengawasi segalanya. Meskipun dia masih asing dengan pagoda putih ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu akan menguntungkannya jika pagoda putih menjadi lebih transparan. Muchen berhenti ragu-ragu saat memikirkan ini. Dia segera menenangkan pikirannya dan mengedarkan api gelap itu untuk meredam pagoda. Pada saat yang sama, dia meningkatkan hisapan aura leluhur. Dia menyadari bahwa bahan utama dalam memurnikan pagoda putih adalah aura leluhur yang misterius. Pagoda kuno menerima instruksi dari Muchen, dan itu membersihkan semua aura leluhur yang berharga terus-menerus untuk menyempurnakan pagoda putih Muchen. Dengan bantuan api gelap dan aura leluhur yang tak ada habisnya, pagoda putih menjadi lebih murni dan mengkristal. Pada tingkat ini, dia yakin pagoda ini akan mampu membakar semua kotorannya dalam waktu singkat. Klan kuno Budur. Dua sosok tua duduk bersila di atas altar pengorbanan tua. Mereka kurus dan layu, memancarkan aura yang menua dan membusuk. Namun, ruang di sekitar mereka pecah menjadi beberapa bagian dengan nafas mereka yang lemah. Dilihat dari hal ini, kedua sosok ini memang mendominasi, meski mungkin terlihat tua dan lemah. Mata mereka tertutup rapat seolah sedang tidur nyenyak. Namun, keduanya sepertinya merasakan sesuatu pada saat bersamaan. Mereka membuka mata mereka yang dalam dan tenang, dan ada kebingungan di seluruh wajah mereka. Saat itu, mereka merasakan fluktuasi aneh dari tanah leluhur. Apa yang sedang terjadi? Kedua lelaki tua itu bertukar pandang satu sama lain. Mereka mengayunkan lengan baju mereka dan mengumpulkan cahaya spiritual di depan mereka. Cahaya spiritual mengubah dirinya menjadi cermin cahaya energi spiritual. Di cermin, lampu berkedip-kedip, dan tanah kuno muncul di dalamnya. Cermin spiritual berkedip lagi dan mengunci pagoda kuno dan raksasa. Kedua tetua menyapu pandangan mereka dan menemukan pagoda yang berkilauan dan jernih di luar pagoda kuno itu. Pagoda yang seperti kristal tampak sakral. Kedua tetua sedikit tercengang. Segera, mereka berteriak kaget, bukankah ini pagoda suci? Sejak kapan anggota klan kami berhasil memperbaiki pagoda suci? Ini luar biasa. Petik 2. Setelah mereka berteriak,
ekspresi mereka berubah secara mengerikan saat mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka adalah penjaga tanah leluhur ini. Setiap anggota klan yang ingin memasuki tanah leluhur untuk memperbaiki pagoda mereka harus melalui persetujuan mereka terlebih dahulu, tetapi mereka belum membuka tanah leluhur kepada siapapun. Jadi bagaimana orang itu bisa masuk? Bahkan dengan karakter yang tenang, kedua tetua tidak bisa menghentikan perubahan raut wajah mereka. Mereka berseru pada saat yang sama, buka pintu ke tanah leluhur. Di tanah kuno, jiwa Mu Chen masih memanjakan diri di pagoda sebening kristal. Pagodanya semakin disempurnakan dengan amarah api hitam yang terus-menerus dan suntikan aura leluhur. Sekarang pagodanya berkilauan dan bersinar seperti kristal. Secara keseluruhan, itu memberikan kedalaman yang luar biasa. Mu Chen memiliki intuisi. Pagoda kristal ini luar biasa. Ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan yang telah dia perbaiki sebelumnya. Tepat ketika Mu Chen bersukacita tentang pagoda kristal misteriusnya, badai hujan yang hebat menyapu tanah kuno. Setelah itu, Mu Chen melihat bahwa ruang yang jauh darinya terbuka. Sebuah tangan keriput namun raksasa yang terulur seperti cakar elang menjangkau ke tempat dia berada. Pada saat yang sama, suara yang menyebalkan bergema di negeri itu, siapa pencuri keji itu? Beraninya kamu menyelinap ke dalam Ancestor. Intersepsi dan bantuan, suara amukan mengguncang langit seperti guntur, bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, fluktuasi energi spiritual mengalir dengan cepat. Saat fluktuasi energi spiritual menghancurkan langit, tangan layu besar menutupi seluruh area tempat Mu Chen berdiri. Perubahan mendadak ini membuat Mu Chen ketakutan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menggulung pagoda kristal dan mengambilnya saat dia mundur dengan panik. Saat dia melarikan diri, pikirannya memasuki pagoda, mengaktifkannya. Seketika, cahaya kristal bersinar dari pagoda. Cahaya itu tampak suci dan murni. Itu kemudian berkumpul untuk membentuk pusaran spasial. Setelah pusaran terbentuk sepenuhnya, Mu Chen memanggil pagoda kristal sekali lagi. Dia akan masuk dan pergi. Kamu tikus. Apakah mencoba melarikan diri? Pada saat ini, suara amukan bergema sekali lagi. Segera, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit kuno. Jika seseorang melihat dengan cermat, dia akan melihat bahwa bintang-bintang ini sebenarnya adalah 100 juta segel spiritual. Segel terhubung dan membentuk superarai spiritual. Ketika superarai muncul, Mu Chen bisa merasakan dunia kuno jatuh di bawah kendali orang yang baru saja datang. Saat kesadaran ini menyapu dirinya, alarm yang tidak nyaman berbunyi di dalam hatinya. Kunci dia, dengung dingin bergema dari jauh. Pada saat berikutnya, Mu Chen secara mengejutkan menemukan bahwa pusaran spasial di belakangnya tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pagoda yang dia sembunyikan di dalam pikirannya juga statis. Dia merasa seolah-olah waktu dan ruang telah dibekukan, dan dia menjadi seperti nyamuk di dalam damar, tampak hidup, namun tidak dapat bergerak. Menghadapi situasi ini, bahkan dengan ketenangan Mu Chen, dia tidak bisa menahan keputusasaan. Tapi, dia bukan orang normal, jadi dia mengatupkan rahangnya dan membuat rencana. Dia bertekad untuk menghancurkan pagoda kristal yang diperoleh dengan susah payah, sehingga menghancurkan sendiri bagian pikirannya. Tapi, ini jelas akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Mengingat kesulitan yang terlibat dalam budidaya pagoda kristal, Mu Chen memperkirakan bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah bisa mengolah pagoda kristal ini di masa depan. Lebih penting lagi, jika dia tidak menghancurkan pikirannya sendiri, kekuatan individu dari klan kuno Budur dapat melacaknya, sehingga mengeksposnya ke bahaya yang lebih besar. Untuk mencegah ini, Mu Chen hanya punya satu pilihan. Mu Chen mengatupkan giginya, bertekad untuk melakukan penghancuran diri, meskipun itu akan menyakitkan. Namun, pada saat itu, dia merasakan kemunculan banyak segel spiritual di dalam area tersebut. Meskipun segel adalah bagian dari superarai, mereka tampaknya bebas dari kendali, seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan koneksi ke sana. Situasi ini menyebabkan seluruh wilayah segera dibebaskan. Mu Chen sekali lagi bisa mengendalikan pagoda kristal dengan pikirannya. Ini terjadi begitu tiba-tiba, Mu Chen sedikit terkejut. Syukurlah, waktu reaksinya agak cepat. Tanpa berpikir panjang, dia memanggil pagoda kristal dan memasuki pusaran spasial. Bagaimana bisa ada celah di arah spiritual perlindungan leluhur? Pada saat itu, penyerang berteriak ngeri. Kemudian, ketika dia melihat bahwa Mu Chen akan melarikan diri ke pusaran spasial,
dia berteriak dengan marah, tetap di sana. Ledakan. Di langit, tangan yang layu itu terbanting ke bawah, menyebabkan seluruh langit langsung runtuh. Kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan memenuhi udara dan menyelimuti langit di atas Mu Chen. Kekuatan destruktif menghantam lagi dan lagi, membuat punggung Mu Chen merinding. Dalam 3 napas lagi, Mu Chen bisa memasuki pusaran spasial dan melarikan diri. Tapi, penyerang itu cepat dan marah, tidak memberinya satu kesempatan pun. Tampaknya 3 napas cepat itu akan menjadi perbedaan antara hidup dan mati Mu Chen. Mu Chen hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat kekuatan penghancur mengalir deras. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan peristiwa lain. Bas, segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitar Mu Chen. Segel tersebut mengaktifkan arai spiritual perlindungan leluhur, membentuk selubung tipis perlindungan di atasnya. Bam! Meskipun tabir pelindungnya rusak dengan cepat, ia mampu bertahan tepat selama 3 tarikan napas. Selama waktu itu, ketika dia mengendalikan pagoda, Mu Chen menyelinap ke pusaran spasial. Kemudian, dia bisa melihat sekilas segel spiritual. Samar-samar, dia bisa mencium aroma yang dikenalnya. Dia kemudian tiba-tiba sadar, pikirannya menggulung dirinya seperti ombak. Ibu, apakah kamu membantuku? Mu Chen bergumam, matanya berkaca-kaca. Bantuan mendadak yang baru saja dia terima di ambang kematian datang dari ibunya. Itu pasti dia, karena di dalam klan kuno Budur, satu-satunya yang bisa membantunya adalah ibunya. Ibu tunggu aku akan menyelamatkanmu dan bersatu kembali denganmu. Pusaran itu menjadi gelap dengan cepat, dan ruang kuno menghilang dengan cepat, sementara Mu Chen diam-diam berdoa di dalam hatinya. Ketika pikiran dan pagoda Mu Chen memasuki pusaran, gelombang destruktif di dunia kuno juga menghilang. Setelah beberapa napas, seorang pria tua yang memancarkan udara busuk dan busuk turun dari atas, muncul di tempat pusaran baru saja. Dengan lengannya yang terulur, dia merasakan udara di sekitarnya, mencoba menemukan tujuan pusaran dari aura yang ditinggalkannya. Saat lengannya ditarik, wajahnya muram. Ini karena dia menemukan bahwa jejak spasial telah dihapus bersih. Oleh karena itu, bahkan dengan kemampuannya, dia tidak dapat merasakan apapun. Penatua mengangkat kepalanya dan menatap langit kuno dengan wajah cemberut. Kembali ke dalam menara yang gelap dan sunyi, sosok cantik sedang duduk bersila. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Saat dia menatap ke dalam kehampaan, senyum tipis muncul di bibirnya. Tapi dalam beberapa napas, senyum itu memudar, meninggalkan wajahnya damai dan tanpa ekspresi. Bas, ruang gelap di dalam menara tiba-tiba berubah, dan wajah tua muncul dari kegelapan. Wajah tua itu menatap sosok cantik itu, gemetar karena marah. King Yanjing, apa yang telah kamu lakukan? Wajah tua itu mengeluarkan kata-kata itu dengan marah. Sosok itu menatap wajah tua itu dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tetua yang agung. Wajah tua itu berteriak dengan marah, beberapa pencuri menyelinap ke tanah leluhur, mencuri aura leluhur kita. Pada saat terakhir, arai spiritual perlindungan leluhur menjadi bumerang bagi kita, karena menutupi rute pelarian pencuri. Petik 2. Apa hubungannya dengan saya? Tanyanya dengan senyum malu-malu. Huff. Apa hubungannya ini denganmu? Anda adalah salah satu pembangun rangkaian perlindungan, jadi akan mudah bagi Anda untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Anda benar-benar berpikir saya pikun itu. Pencuri yang datang untuk mencuri aura leluhur kita mungkin adalah putra yang kau tinggalkan di luar, kan? Orang tua itu mengejeknya. Sungguh, menurutmu begitu? King Yanjing berbicara dengan ambigu. Tetua yang hebat berkata dengan dingin, sepertinya aku telah meremehkan anak ini. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah menjadi sangat kuat, bahkan memadatkan pagoda suci. Sepertinya dia benar-benar mewarisi gen Anda. Jadi, kita harus menganggapnya serius. Aku akan mengirim beberapa tetua untuk menangkapnya. Petik 2. Wajah tenang King Yanjing berubah ketika dia mendengar ini. Dia menatap tetua agung dengan mata tajam dan berkata, jika Anda mengirim sesepuh, jangan salahkan saya karena tidak berperasaan dalam pembalasan saya. Para tetua dari klan kuno Budur memiliki status dan kemampuan yang sangat besar, karena mereka semua adalah penguasa surgawi. Karena itu, mereka pasti akan menjadi ancaman signifikan bagi Mu Chen begitu mereka dikirim mengejarnya. Apa yang bisa kau lakukan? Orang tua itu bertanya dengan wajah cemberut, jelas tidak senang dengan ancaman King Yanjing.
Dia menatap orang tua itu dengan samar, lalu menutup matanya dengan lembut. Ketika dia melakukan itu, menara hitam itu mulai bergetar. Tetua itu terkejut saat menyadari bahwa segel yang menahannya mulai runtuh satu persatu. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan keributan besar di antara klan kuno Budur. Ekspresinya berubah serius. Ini, karena susunan pelindung di atas klan kuno Budur, yang seharusnya dikendalikan oleh akademi yang lebih tua, telah diaktifkan dengan sendirinya. Kamu, tetua yang hebat memandang King Yanjing dengan marah dan ketakutan. Apakah kendali Anda atas susunan spiritual tumbuh begitu banyak sehingga Anda bahkan mampu mengendalikan susunan pelindung klan kita? Saat dia berdiri, segel spiritual yang berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti bintang mengelilinginya. Dengan ekspresi tenang di matanya, dia berkata kepada tetua yang hebat, aku memilih untuk mengalah saat itu, bukan karena aku takut padamu, tetapi karena aku khawatir anakku akan terancam punah. Jika sekarang Anda ingin mengancam anak saya, Anda harus mempertimbangkan harga yang akan Anda bayarkan. Petik 2. King Yanjing kehilangan ketenangannya yang biasa dan memamerkan taringnya. Dia seperti singa betina yang melindungi anaknya. Melihat King Yanjing, yang sangat berbahaya sekarang, wajah sesepuh agung itu berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan tekadnya. Jika dia mengirimkan penguasa surgawi, dia pasti akan segera memberontak dan mereka akan menderita harga yang mahal. Setelah hening beberapa saat, tetua itu perlahan berkata, aku bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan penguasa surgawi, tetapi anakmu harus ditangkap. Suaranya, meski rendah, sangat jelas. Dia tidak akan mengirim penguasa surgawi, tetapi dia bisa mengirim siapapun di bawah mereka. Mendengar ini, King Yanjing menjadi tenang. Dia memahami keras kepala klan kuno ini. Memaksa mereka mundur sudah cukup baik untuk saat ini. Dia tidak ingin memutuskan hubungan mereka sepenuhnya, karena dia masih memiliki darah klan kuno Budur mengalir di nadinya. Meskipun dia khawatir tentang orang-orang kuat yang akan dikirim setelah putranya, dia bisa menerimanya. Karena Mu Chen telah memadatkan pagoda suci, itu berarti dia telah menjadi penguasa bumi. Dengan kekuatan itu, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa melawan pengejarnya, dia setidaknya bisa melarikan diri. Dia mendongak ke dalam kehampaan, seolah-olah penglihatannya telah berpindah ke tempat yang jauh, ke sosok yang paling dia rindukan. Senyum lega muncul di wajahnya, sementara dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Anak saya telah melakukan semua yang saya bisa. Sekarang, semuanya terserah Anda. Pagoda kristal kuat, gunung di belakang istana Dewa Luo. Duduk bersila di puncak gunung, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya yang telah tertutup selama 10 hari. Ketakutan yang tersisa sekarang mewarnai wajahnya. Hampir saja, menyeka keringat dari alisnya, dia memikirkan pemandangan berbahaya yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun hanya sebagian kecil dari pikirannya yang menyelinap ke klan kuno Budur, dia tidak akan melarikan diri jika penguasa surgawi telah memegangnya dan mendeteksi posisi tubuh fisiknya. Syukurlah, ibunya membantunya pada saat yang paling genting. Jika tidak, dia akan mengalami konsekuensi yang mengerikan. Ibu, ketika dia memikirkan perubahan mendadak dalam suprarai spiritual dan perlindungan yang diberikan padanya, aliran hangat mengalir melalui hatinya. Meskipun ibu dan anak tidak dapat melihat satu sama lain saat ini, Mu Chen bisa merasakan ikatan darah mereka yang lebih kental dari air. Mungkin ibunya sudah memikirkan hari ini ketika dia meninggalkan seni pagoda agung untuknya. Itu bisa jadi mengapa dia menyabotase spiritual suprarai terlebih dahulu untuk melindungi Mu Chen pada saat yang paling penting. Jelas bahwa King Yanjing telah merenung dengan keras dan lama demi dirinya. Ibu, harap tenang, karena aku bukan lagi pemuda yang lemah dan tidak kompeten, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan tinjunya terkepal erat. Memang, dia, sekarang bukan hanya penguasa bumi, tetapi dia memiliki kekuatan sendiri di bawahnya. Yang terpenting, dia sekarang memiliki jaringan yang layak. Dia memegang batu rune martial ancestor di tangannya. Bahkan jika klan kuno Budur mengirim penguasa surgawi mengejarnya, dia tidak akan sepenuhnya rentan. Dia mencoba semua metode yang tersedia untuk meningkatkan pertumbuhannya. Dia percaya bahwa suatu hari, bahkan tanpa bantuan apapun, klan kuno Budur tidak akan bisa menyentuhnya. Emosinya mendidih untuk sementara waktu. Kemudian, Mu Chen mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai menganalisis hadiah yang dia peroleh dari petualangannya di klan kuno Budur.
Dengan pikiran di dalam hatinya, dia bisa merasakan pagoda sebening kristal mengambang dengan tenang di dalam dirinya. Pagoda ini jauh lebih indah dari yang sebelumnya. Mu Chen bahkan bisa merasakan aura suci dan misterius yang memancar darinya. Mu Chen bersenandung pelan dan mengaktifkan pagoda kristalnya. Dia melihat pancaran api muncul dan membakar pagoda. Api kristal itu sangat indah, tetapi Mu Chen bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya datang dari mereka. Di pagoda sebelumnya, dia bisa menghasilkan api pagoda, secara paksa memurnikan benda langit musuhnya. Jelas sekali bahwa nyala kristal ini memiliki kekuatan yang sama dan bahkan lebih kuat. Merasakan potensi api ini, Mu Chen mengangguk puas. Kemudian, membentuk segel dengan satu tangan, energi spiritual batinnya mengalir keluar seperti aliran deras ke pagoda kristal. Energi spiritual yang sangat besar mengalir ke pagoda kristal. Mu Chen dapat mengamati energi spiritual yang berubah menjadi warna kristal. Sebelum ini, energi spiritual Mu Chen sedikit ungu, karena dikombinasikan dengan nyala api abadi. Melalui pagoda kristal, itu diubah menjadi energi spiritual mistik yang berbeda. Merasakan energi spiritual kristal, Mu Chen ragu-ragu sejenak dan kemudian memanggil semua energi spiritual di tubuhnya, menuangkan semuanya ke dalam pagoda kristal. Dalam 10 napas pendek, Mu Chen dipenuhi dengan energi spiritual kristal. Dia bangkit, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya yang jernih. Dia mengangkat telapak tangannya, dan di dalamnya, cairan kristal berkumpul, mengalir perlahan. Energi spiritual lebih kuat sekarang. Mu Chen merasakan kekuatan yang tak terukur sedalam lautan di dalam dirinya. Bahkan dengan ketenangannya yang mantap dia sedikit terguncang. Dia memperkirakan bahwa energi spiritual batinnya telah diperkuat beberapa kali lipat. Murni mempertimbangkan kekuatannya, dia berada di puncak Lower Earthly Sovereign. Pagoda kristal ini bahkan dapat memperkuat dua energi yang kuat ini. Mu Chen kagum. Lupakan tentang penguasa bumi, bahkan penguasa surgawi akan tertarik dengan dua energi yang kuat ini. Namun jenis energi spiritual kristal ini agak terlalu aneh untuk Mu Chen. Jika api abadi yang dia gabungkan dengan energi spiritualnya adalah aliran yang panas, terus-menerus, dan meledak, energi spiritual kristal itu agak suci dan misterius. Desir. Sementara Mu Chen sangat asyik dengan energi kristal aneh ini, hembusan angin bertiup dari jauh. Luo Li, Luo Tianshen, dan Luo Tianlong muncul di puncak. Saat mereka muncul, mereka memandang Mu Chen dengan ekspresi kaget. Jelas, mereka telah merasakan perubahan pada Mu Chen. Bagaimana energi spiritualmu menjadi lebih kuat? Luo Tianshen adalah yang pertama bertanya. Menatap Mu Chen dengan heran, dia bisa merasakan bahwa kekuatan energi spiritual Mu Chen beberapa kali lebih kuat daripada 10 hari yang lalu. Peningkatan ini benar-benar menakutkan. Luo Tianlong memandang Mu Chen dengan keheranan yang sama. Namun, Luo Li menatapnya dengan tajam, jelas tidak terkejut dengan transformasi ajaib Mu Chen. Mengapa energi spiritual Anda berubah begitu banyak? Luo Tianshen menatap Mu Chen dengan tidak percaya. Dia menemukan bahwa kualitas energi spiritual Mu Chen sangat berbeda. Setelah kultivasi energi spiritual selesai, dibutuhkan banyak upaya untuk mengolahnya kembali. Tetapi hanya dalam 10 hari pengasingan, Mu Chen dapat sepenuhnya mengubah energi spiritualnya. Dengan persepsi Luo Tianshen sebagai penguasa bumi atas, dia bisa melihat bahwa energi spiritual kristal Mu Chen tidak sama seperti sebelumnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum pada ketiganya, lalu dia tertawa dan berkata kepada Luo Tianlong, "Paman Tianlong, mari kita uji energi spiritual baru saya." Mendengar ini, Luo Tianlong tahu Mu Chen ingin menggunakannya sebagai sasaran latihan. Dia berjalan ke depan dengan acuh tak acuh dan menyatakan dengan keras, "Mari kita lihat apakah mainan baru Anda benar-benar luar biasa, ya." Mu Chen tersenyum sambil mengulurkan telapak tangannya dan memegang pergelangan tangan Luo Tianlong. Energi spiritual kristal mengalir seperti air pasang ke dalam tubuh yang terakhir. Luo Tianlong membiarkan energi spiritual Mu Chen mengalir masuk dan mencoba menggunakan energinya sendiri untuk menjinakkan Mu Chen. Dia terkejut saat menyadari bahwa energi spiritualnya sendiri masih seperti air mati. Tidak peduli bagaimana dia memintanya, itu tidak akan bergerak sedikit pun. Dalam 10 napas, fluktuasi energi spiritual yang kuat dari Luo Tianlong benar-benar dibungkam. Tanpa fluktuasi energi spiritual, dia tampak seperti orang normal tanpa pelatihan apapun. Kehilangan kekuatan energi spiritual, Luo Tianlong tercengang.
Dia menatap kosong ke arah Mu Chen, tidak tahu harus berbuat apa. Luo Tianshan, bagaimanapun, melihat kuncinya. Dengan ekspresi serius, dia menekankan telapak tangannya ke bahu Luo Tianlong. Dia mengulurkan indranya dan kemudian berkata dengan waspada, energi spiritual batin Anda telah disegel. Itu disegel. Giliran Mu Chen berteriak karena terkejut. Luo Tianshan mengangguk berat, dengan paksa menuangkan energi spiritualnya ke Luo Tianlong, meredakan energi spiritual kristal di tubuhnya. Kemudian, energi spiritual kuat Luo Tianlong sekali lagi terlihat. Bahkan setelah membuka kunci segel, Luo Tianlong masih melihat Mu Chen seolah-olah dia sedang melihat hantu. Wajahnya pucat, perasaan kehilangan kekuatannya membuat dia takut. Selain konversi dan amplifikasi, pagoda kristal memiliki kekuatan penyegelan. Bahkan Mu Chen tercengang. Dia tidak bisa membayangkan betapa tirani pagoda kristal itu. Meskipun konversi dan amplifikasi adalah kemampuan yang mendukung, mereka sangat praktis. Adapun penyegelan, itu bahkan lebih mengerikan. Dengan ini, bahkan penguasa bumi akan menjadi domba pembantaian begitu energi spiritual kristal menyerang tubuh mereka. Sebenarnya ada energi spiritual dengan properti penyegelan di dunia 1000 besar. Luo Tianlong berkata dengan tidak percaya. Luo Tianshan bersenandung dalam sesaat. Dia menatap Mu Chen dengan pandangan menghakimi dan berkata, dari apa yang saya ketahui tentang dunia 1000 besar, klan kuno Budur adalah yang paling mahir dalam kekuatan penyegelan. Energi spiritual mereka memiliki efek penyegelan, yang sulit ditangani. Petik 2. Luo Tianlong terkejut sesaat. Dia menatap Mu Chen dengan ekspresi ketakutan. Mungkinkah dia terkait entah bagaimana dengan klan kuno Budur? Mata Mu Chen berbinar. Dia tidak tahu bahwa Luo Tianshan begitu berpengetahuan sehingga dia akan mencurigai klan kuno Budur begitu cepat. Dia tidak ingin menyembunyikan apapun dari dua tetua Luo Li dan mendapati dirinya berada di persimpangan jalan. Ya, karena Mu Chen memiliki ini di gudang senjatanya, kita harus memiliki kesempatan lebih besar dalam pertempuran mendatang untuk anak benua, potong Luo Li dengan lembut sambil tersenyum. Mu Chen menatapnya dengan rasa terima kasih. Kemudian dengan sebuah pikiran, semua energi spiritual kristal menghilang. Akhirnya, setelah meninggalkan pagoda kristal, dia bisa merasakan energi spiritual kristal kembali menjadi energi spiritual aslinya. Merasa transisi yang sempurna, Mu Chen tidak bisa menahan nafas dengan kagum. Tidak heran klan kuno Budur bisa menjadi salah satu klan paling kuno di dunia 1000 besar. Keterampilan mereka memang sangat mistis. Kami memiliki waktu kurang dari 10 hari sebelum pertempuran. Dalam beberapa hari kita harus berangkat ke kuil perang kerajaan barat, kata Luo Li sambil tersenyum pada Mu Chen. Memahami maksud Luo Li, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu ingin ikut serta? Luo Li tertawa dan menjawab, klan Dewa Luo sudah ada di benua kerajaan barat jauh sebelum kuil perang kerajaan barat. Tentu saja kami berhak untuk bergabung. Tapi saya tidak segila Anda, karena saya hanya bergabung dengan medan perang penguasa bumi bawah. Petik 2. Mu Chen sedikit mengangguk. Meskipun Luo Li baru saja menjadi penguasa duniawi bawah, dia memiliki tubuh surgawi Dewa Luo yang legendaris. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia akan menjadi salah satu kandidat teratas di Battlefield of Lower Earthly Sovereigns. Mu Chen tersenyum pada Luo Li dan berkata, jika demikian, maka kita berdua akan mengambil semua slot untuk Child of the Continent. Karena Kaisar Perang Surga Barat telah membuat kita marah, mari kita dapatkan dia kembali. Petik 2. Tentu saja, Luo Li mengangguk dan tersenyum. Luo Tianshan dan Luo Tianlong hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit saat mereka melihat dua sejoli yang percaya diri itu saling menatap. Mereka merasa seperti mereka berdua pasti akan menimbulkan keributan yang mengguncang bumi dalam pertempuran untuk anak benua. Saat waktu semakin dekat, setiap percakapan berputar di sekitar pertempuran yang akan terjadi di benua kerajaan barat. Pasukan teratas dari semua partai akan berjanji setia kepada kuil perang kerajaan barat dan menjadi bawahan mereka, sementara penguasa yang berasal dari kota-kota terkenal akan memutuskan untuk mengandalkan bantuan kuil perang kerajaan barat. Selain dari keinginan mereka untuk mendapatkan perlindungan dari kuil perang kerajaan barat, alasan utama kedatangan mereka adalah untuk mendapatkan gelar anak benua-benua kerajaan barat. Ini adalah daya tarik yang fatal bagi setiap penguasa bumi. Hanya dengan menyebutkannya, penguasa bumi yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi hiruk-pikuk. Dengan keberadaan semacam itu, bahkan setiap kata dan gerakan mereka akan mengejutkan The Great Thousand World.
Karena itu, hal terpenting adalah mendapatkan kualifikasi untuk bertarung agar diberi nama anak benua. Kota pertempuran Kerajaan Barat. Untuk benua Kerajaan Barat, kota ini tidak diragukan lagi adalah kota suci yang tidak dapat diserang. Faktanya, selain dari hari-hari khusus tertentu, pasukan tertinggi dan penguasa dari masing-masing pihak di benua Kerajaan Barat tidak akan sering datang ke kota ini. Ini karena mereka bisa menganggap diri mereka sebagai bangsawan di tempat lain, benar-benar menikmati pujian orang-orang, tapi saat mereka tiba di kota pertempuran Kerajaan Barat, segalanya jauh berbeda. Alasan untuk ini adalah karena ada penguasa agung dari benua Kerajaan Barat di kota ini. Penguasa ini adalah Kaisar Perang Surga Barat, yang merupakan penguasa surgawi yang sangat terkenal. Selama beberapa hari terakhir, kota pertempuran Kerajaan Barat ini tidak diragukan lagi telah menjadi daya tarik utama benua Kerajaan Barat. Bagaimanapun juga, tempat ini akan menjadi medan perang untuk pertempuran yang akan menamai anak benua. Ini juga menyebabkan kota pertempuran Kerajaan Barat menjadi jauh lebih hidup dari biasanya, dengan banyak pasukan top dari berbagai pihak berkumpul di sini. Sepertinya semua kekuatan dan penguasa dari seluruh benua Kerajaan Barat telah berkumpul sekaligus. Selain pasukan lokal benua Kerajaan Barat, bahkan beberapa pasukan top dari luar kota pertempuran Kerajaan Barat telah datang membanjiri. Meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, mereka masih bisa menonton. Dengan demikian, line-up saat ini sangat luar biasa. Penguasa bumi yang biasanya menyendiri dan terpencil sekarang dapat dilihat di mana-mana di dalam kota pertempuran Kerajaan Barat ini. Hal ini menyebabkan kekuatan lain yang datang untuk menyaksikan pertempuran terus terkesima. Pada saat yang sama, antisipasi untuk pertempuran itu secara bertahap meningkat. Ini karena sejak seseorang menjadi anak benua, reputasi mereka akan dengan cepat menyebar ke 1000 dunia. Di pusat kota pertempuran Kerajaan Barat, ada aula yang luas. Aula-aula itu berdiri di puncak gunung yang tinggi. Dengan melihat ke bawah dari mereka, seseorang akan dapat melihat seluruh kota. Tentu, aula termegah adalah tempat kuil perang Kerajaan Barat berada. Di tengah tanah itu berdiri aula utama yang menjulang tinggi. Pada saat ini, tidak ada suara di dalam aula utama itu, saat 4 siluet berlutut dengan hormat. Sebuah bayangan duduk dengan santai di singgasana yang terletak di area atas aula. Tekanan agung yang dipancarkan dari tubuh orang itu menyebabkan 4 siluet menjadi ketakutan. Bayangan dengan aura megah dan luas ini secara alami dimiliki oleh Kaisar Perang Surga Barat. Matanya sedikit tertutup, seolah-olah dia sedang istirahat. Adapun 4 siluet di area bawah, meskipun mereka lahir bangsawan, mereka bahkan tidak berani membuat suara sedikit pun karena takut mengganggunya. Ling Zanzi, Ling Jianzi, dan Ling Longxi, Kaisar Perang Surga Barat akhirnya membuka matanya perlahan dan menyebutkan nama mereka. Suaranya yang samar dipenuhi dengan keagungan saat bergema di dalam aula utama. Murid-murid Anda ada di sini. 3 dari 4 orang segera mengangkat kepala dan menjawab serempak. Ketiganya dipimpin oleh seorang pria berbaju hitam. Sosoknya biasa-biasa saja, tetapi nyala api semangat juangnya terus menyala di matanya. Di belakangnya adalah seorang pria tampan, yang membawa pedang panjang di punggungnya. Tubuh orang ini ramping dan matanya besar dan menyilaukan, seperti bintang. Di belakang keduanya adalah seseorang dengan sosok kekar. Dia seperti menara besi, bayangannya yang tinggi benar-benar menyelimuti 2 orang di hadapannya. Di permukaan tubuhnya, sepertinya ada potongan sisik naga, yang semuanya ditempatkan sangat berdekatan. Samar-samar, itu seolah-olah raungan naga yang keras terdengar dari dalam tubuhnya, yang menyebabkan dia terlihat seperti naga yang luar biasa dan ganas. Ketiga orang ini adalah 4 putra suci Kaisar Perang Surga Barat saat ini. Saat ini, mereka sangat patuh dan hormat di hadapan Kaisar Perang Surga Barat. Kaisar Perang Surga Barat melirik mereka dan perlahan berkata, "Kalian bertiga akan berpartisipasi dalam pertempuran antara penguasa bumi atas untuk mendapatkan satu-satunya gelar. Saya tidak peduli siapa di antara Anda yang akan tertawa terakhir, tetapi saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa gelar ini hanya dapat jatuh ke tangan kota pertempuran Kerajaan Barat. Apakah kamu mengerti?" Setelah mendengar ini, Ling Zanzi, Ling Jianzi, dan Ling Longxi masing-masing mengangguk dengan berat. Kaisar Perang Surga Barat kemudian berkata dengan lemah, "Namun, kamu tidak boleh terlalu ceroboh. Meski kemampuanmu dianggap cukup baik, kamu masih bisa dikalahkan jika tidak berhati-hati." Petik 2. Dia kemudian menambahkan,
Hati-hati terhadap Liu Xingchen, Dewa Pedang Langya, dan Badao. Mereka telah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun dan pasti akan menjadi saingan Anda. Petik 2. Ling Zanzi mengangguk tanpa suara. Adapun Ling Jianzi, dia tersenyum tipis dan berkata, aku selalu ingin bertemu Dewa Pedang Langya. Kupikir setelah pertemuan kita, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menggunakan Dewa Pedang sebagai bagian dari namanya. Petik 2. Ling Longzi tersenyum lebar. Kemudian, dengan tampilan yang garang, dia berkata, yakinlah, Master Hall. Jika kita pernah bertemu, saya akan memberitahu mereka bahwa mereka harus dengan patuh tunduk ke kota pertempuran Kerajaan Barat. Petik 2. Kaisar Perang Surga Barat mengangguk ringan. Ada juga anak nakal bernama Mu Chen. Karena Kaisar Api telah mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara penguasa bumi atas, dia pasti memiliki beberapa kemampuan. Jadi, Anda sebaiknya memperhatikan jika Anda pernah bertemu dengannya. Petik 2. Ketika ketiga putra suci mendengar apa yang dikatakan Kaisar Perang Surga Barat, ada sedikit kilatan di mata mereka. Sekarang, mereka menyadari apa yang terjadi beberapa hari yang lalu dengan klan Dewa Luo. Bocah bernama Mu Chen itu benar-benar menyebabkan Tuan Aula mereka kembali dengan semangat rendah. Menurut pemahaman mereka tentang Kaisar Perang Surga Barat, mungkin dia masih memiliki simpul di hatinya tentang masalah ini. Namun, karena statusnya, dia tidak dapat melakukan apapun. Dengan demikian, mereka memahami makna di balik kata-kata Kaisar Perang Surga Barat sebelumnya. Setelah melihat ekspresi mereka, Kaisar Perang Surga Barat tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengalihkan perhatiannya ke final dari 4 putra suci dan berkata, Ling Feizi, kamu harus bekerja keras juga, mengingat bagaimana kamu berpartisipasi dalam pertempuran antara penguasa bumi bawah. Petik 2. Yang terakhir dari 4 putra suci sebenarnya adalah gadis yang mempesona. Tubuh mungilnya menawan dan indah, sementara lekuk tubuhnya cukup memikat. Ada juga ciri khusus di sekitar matanya. Itu adalah tahi lalat yang terlihat jelas di bawah matanya, yang menambahkan aura genit di sekitarnya. Dia benar-benar cantik dengan tingkatan tertinggi. Gadis ini dikenal sebagai Ling Feizi. Namun, periode kultivasinya lebih rendah dibandingkan dengan Ling Zanzi dan yang lainnya. Jadi, dia sekarang hanya seorang penguasa bumi yang lebih rendah. Itulah alasan mengapa dia berpartisipasi dalam pertempuran antara penguasa bumi bawah. Ling Feizi mengangkat wajah kecilnya dan menatap Kaisar Perang dengan matanya yang cerah dan indah. Di kedalaman tatapannya ada jejak kekaguman. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang manis, yakinlah, Master Hall, gelar anak benua dari pertempuran antara penguasa bumi bawah akan menjadi milikku. Ketika Kaisar Perang Surga Barat mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, awalnya, kamu seharusnya bisa dengan mudah menang dalam pertempuran antara penguasa bumi bawah. Tapi, sekarang ada beberapa perubahan, karena Luoli telah berhasil mengolah tubuh surgawi Dewa Luo. Jadi, jangan meremehkan dia. Petik 2. Ketika Kaisar Perang Surga Barat berbicara tentang Luoli, suaranya terdengar agak tidak wajar. Perubahan kecil ini segera diperhatikan oleh Ling Feizi yang sensitif, dan pada saat itu, sedikit kecemburuan melintas di matanya yang indah. Kemudian, dia mengangguk ringan dan berkata, muridmu akan mengingat ini. Kaisar Perang Surga Barat mengangguk dan memberikan beberapa instruksi lagi, lalu meminta keempatnya pergi. Mereka berempat berjalan keluar dari aula dengan hormat, dan ketika mereka cukup jauh, baru kemudian Ling Jianzi berbicara. Saya mendengar bahwa Luoli sangat cantik. Saya khawatir, pada waktunya, dia akan menjadi Dewa Luo kedua. Tidak heran bahkan Master Aula kembali dengan semangat rendah, katanya. Setelah mendengar ini, bahkan Ling Longzi, yang tidak pernah memperhatikan pesona wanita, mengangguk. Mereka semua sadar akan tingkah laku dan pesonanya yang luar biasa dan mengagumkan. Namun, mereka tidak berharap dia membiarkan dirinya benar-benar mengempis di depan Luoli. Jika dua rekan magang senior saya tertarik padanya, Anda harus mencoba peruntungan dengannya. Siapa yang tahu jika salah satu dari Anda mungkin adalah cangkir tehnya. Suara manis bisa terdengar dari samping mereka, dan sepertinya Ling Feizi lah yang berbicara. Ketika Ling Jianzi melakukan kontak mata dengannya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak berani berlama-lama tentang topik ini lebih lama lagi, jadi dia dengan cepat mengubah topik. Hehe. Ling Feizi kita sebenarnya juga lumayan. Aku takut kalian berdua pada akhirnya harus bertarung satu sama lain.
Petik 2. Sudut bibir Ling Feizi melengkung dan dia berkata sambil tersenyum, tapi aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Aku hanya ingin tahu berapa banyak orang yang akan menaruh dendam kepadaku jika aku secara tidak sengaja merusak wajah cantik kecil itu ketika saatnya tiba bagi kita untuk bertarung. Petik 2. Ketika Ling Jianzi dan yang lainnya melihat bagaimana dia tersenyum manis, tetapi berbicara dengan nada yang mirip dengan ular berbisa yang mendesis, semuanya diam-diam menggigil. Kecemburuan yang ada di antara wanita benar-benar hal yang menakutkan untuk dilihat.